Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita pagi ini, kita akan belajar namanya matriks. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah mengenai apa itu pengertian matriks. Terus yang kedua nanti adalah jenis-jenisnya matriks. Terus yang ketiga adalah operasi matriks. Jadi hari ini kita akan belajar banyak. Mungkin nanti pada pertemuan kita kali ini kita hanya sampai di pengertian dan jenis. Untuk operasi matriks akan saya jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Karena memang operasi matriks ini membutuhkan pembahasan yang cukup mendalam, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, dan ada perkalian. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita belajar namanya apa itu matriks. Jadi apa sih matriks? Selama ini kalau kita ketahui matriks ini dulu di SMA kita sudah belajar banyak banget mengenai matriks. Mulai dari yang paling dasar sampai yang paling berat, menghitung namanya transpose, menghitung determinan, dan yang lain-lain. Kita akan ulangi lagi pada mata pelajaran pada mata kuliah kita kali ini di kalkulus dan aljabar linier mengenai matriks itu sendiri apa. Oke, kalau semisal kita lihat dari definisi ya, definisi matriks itu adalah suatu deret bilangan yang tersusun atas baris dan tersusun atas kolom. Jadi ciri utama suatu matriks, matriks itu punya yang pertama namanya baris, oke, terus punya namanya kolom. Di komponen utama matriks itu terdiri dari baris dan kolom, terus karena punya namanya baris dan kolom, matriks itu biasanya dituliskan dengan kurung kotak. Nah, seperti ini. Nanti ciri utamanya ini, ada baris, ada kolom, terus kemudian ada kurung kotak. Oke, misal bentuk umumnya dulu ya, bentuk umum suatu matriks. Matriks itu biasanya dituliskan dalam bentuk perkalian baris dan kolomnya. Jadi, misal saya punya matriks A, kemudian di sini nanti adalah berapa barisnya, banyaknya baris, dikali dengan banyaknya kolomnya. Oke, biasanya baris itu kita sebut I, kemudian kolom itu kita sebut dengan J. Oke, saya kasih contoh. Misal ya, saya punya matriks A itu besarnya adalah 2 kali 2. Maka nanti otomatis membernya nanti ada apa di sini? Di dalam matriks ini nanti, oke, karena 2 kali 2, otomatis di sini nanti ada yang namanya A, baris pertama, kolom pertama. Terus di sini nanti ada A, baris pertama, kolom kedua. Terus yang ketiga di sini kita punya A, baris pertama, kolom kedua. Oke, mohon maaf ini tadi baris kedua, kolom pertama ya. Jadi ini adalah, saya hapus dulu. Ini adalah baris kedua, kolom pertama. Terus di sini adalah baris kedua, kolom kedua. Nah, jadi penulisannya seperti itu ya. Yang dituliskan adalah barisnya dulu, terus kemudian baru ditulis oleh kolomnya. Maka ini A11 artinya baris pertama, kolom pertama. Ini adalah A12 baris pertama, kolom kedua. Ini adalah A21 baris kedua, kolom pertama. Ini adalah baris kedua, kolom kedua. Oke, jadi seperti itu penulisannya. Nah, misal kalau semisal saya punya matriks ya, saya punya matriks 3 kali 2. Kalau saya punya matriks, misal matriks B ini adalah besarnya 3 kali 2.
Otomatis nanti di sini kita juga punya berapa himpunan sekarang? Nah, 3 kali 2. Nah, lihat, kalau kita perhatikan 2 kali 2 itu kan 4 ya. Maka secara tidak langsung anggota matriks yang di dalamnya itu terdiri dari 4 anggota. Kalau semisal kita punya matriks B 3 kali 2 nanti berarti artinya ada 6 anggota dari matriks B. Oke, kita lanjut. Di sini kita punya matriks B 3 kali 2, maka anggotanya ada siapa saja? Anggotanya pertama adalah kita punya, karena ini matriks B ya saya sebut, inilah B11. Kemudian kita punya di sinilah B21. Selanjutnya adalah ini B31. Ada 3 baris dan ada di kolom pertama. Nah, yang di sini adalah saya sebut B12, ini saya sebut dengan B22, dan inilah B32. Gampang ya, jadi matriks itu selalu terdiri dari baris dan kolom. Oke, misal saya contohkan matriksnya adalah dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka. Misal saya punya matriks di sini adalah matriks C yang besarnya adalah 3 kali 3. Oke. Maka kalau semisal kita gambar nantinya, otomatis matriks ini anggota di dalam matriksnya ada sebanyak 9. Nah, ada sebanyak 9. Oke. Oke. Maka di sini nanti kita punya C11, kemudian C. Oke, C11, kemudian C21 dan C31. Oke, di sini nanti kita punya C12, ini C22, ini adalah C32. Di sini kita punya C13, inilah C23 dan C33. Kalau kita perhatikan bahwasanya suatu matriks itu punya namanya baris dan punya namanya kolom yang ke bawah ini, maka yang tidak kalah pentingnya dalam matriks itu ada namanya diagonal matriks. Diagonal matriks itu adalah yang memang bentuknya diagonal ya. Misal kalau kita lihat diagonal matriks 3 kali 3 itu adalah yang ini. Nah, ini disebut dengan diagonal matriks. Ini sangat penting dalam operasi matriks, terutama untuk bagaimana menghitung determinan. Kalau kita ingat-ingat di pertemuan sebelumnya kita menentukan operasi baris elementer, itu kan juga ada hubungannya dengan diagonal dan yang lain-lain. Itu kita penting menentukan di mana sih letak diagonal. Nah, ini ada diagonal. Nah, terus ini juga ada diagonal. Oke, mohon maaf. Ya, yang ini diagonalnya yang ini ya. Nah, ini diagonalnya. Ini disebut dengan diagonal matriks. Oke. Kalau matriksnya 2 kali 2, diagonalnya yang mana? Diagonal matriks itu yang ini. Nah, ini diagonal matriks. Terus ini juga diagonal matriks. Oke. Kalau 3 kali 2 berarti diagonalnya bagaimana? Nah, tidak ada diagonalnya. Jadi diagonal matriks itu adalah matriks yang besar baris dan kolomnya itu sama. Kita bisa menentukan letak diagonal matriks tersebut. Oke. Terus kemudian kalau semisal kita lihat, kita perhatikan, matriks itu dikatakan sama. Nah, jadi matriks itu dikatakan sama. Oke. Jadi disebut dengan kesamaan matriks. Oke, disebut dengan kesamaan matriks itu adalah jika
baris dan diagonal, mohon maaf, baris dan kolom matriks itu sama. Misal, saya punya matriks A. Oke, saya definisikan dulu ya. Matriks itu sama jika I, semisal saya punya matriks IJ, oke. Ini disebut sama dengan matriks BIJ jika I-nya A itu sama dengan I-nya B dan J-nya A itu sama dengan J-nya B. Artinya kedua matriks tersebut besarnya sama. Kan, kalau kita kembali ke atas lagi, matriks itu nyebutnya besar suatu matriks itu kan terdiri dari seberapa banyak barisnya dan seberapa banyak kolomnya. Oke, maka suatu matriks dikatakan sama jika jumlah baris dan jumlah kolom kedua matriks itu sama, meskipun anggotanya berbeda. Misal, saya punya matriks A ya. Saya punya matriks A di sini adalah A itu ini anggotanya 3, 4, 5, 6. Oke. Maka matriks B nantinya juga harus memiliki baris sebanyak 2 dan kolom sebanyak 2 juga. Nah, ini 5, misal ini 5, 6, 7, 8. Nah, maka kedua matriks ini disebut dengan sama. Oke, itu adalah mengenai kesamaan matriks. Nah, selanjutnya, jadi ini pengantar matriks ya. Diingat-ingat kembali kalau semisal kita review tadi, bahwasanya matriks itu terdiri dari baris dan kolom, terus kemudian barisnya itu kita tulis dulu, terus kemudian baru kita tulis kolomnya. Oke, terus matriks itu disebut dengan kesamaan matriks jika jumlah baris dan kolomnya itu besarnya sama. Atau kalau kita sebut besar matriks tersebut sama. Oke, itu bahasan awalan kita mengenai pengertian matriks. Oke, terus kita ke yang kedua. Oke, kita yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis matriks. Jadi jenis-jenis matriks, ada apa saja sih di matriks itu jenis-jenisnya? Oke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu yang kita sebut dengan matriks baris. Pertama adalah matriks baris. Kalau kita perhatikan apa itu matriks baris, matriks baris adalah suatu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Jadi di sini hanya terdiri atas satu baris. Hanya ada satu baris. Hanya ada satu baris. Misal, saya punya matriks A itu sama dengan ini 2, 3, 5. Ini disebut dengan matriks baris karena hanya terdiri atas satu baris dan kolomnya terserah. Jadi kalau misal kita tulis bentuk umumnya untuk matriks baris ini ya, oke. Nah, ini bentuk umumnya di sini. Bentuk umum matriks baris ini adalah A1J. Bentuk umumnya sini A1J. Nah, ini terserah. Misal ini kan berarti saya sebut dengan A13. Mohon maaf. Ini adalah A11, kemudian ada A12, A13 dan seterusnya sampai A1J. Jadi terserah membernya sampai berapapun. Yang penting yang membatasi adalah ini. Berapa banyak kolom. Itu adalah matriks baris.
Terus yang kedua adalah kebalikannya ya, berarti kita sebut dengan matriks kolom. Matriks kolom, berarti ini sama seperti apa? Kalau matriks kolom ini berarti dia hanya terdiri atas satu kolom. Hanya ada satu kolom. Hanya ada satu kolom. Misal, berarti bentuk umumnya bagaimana? Oke, kita lihat bentuk umumnya dulu ya. Untuk matriks kolom ini, bentuk umumnya adalah A, I, 1. Karena kolomnya hanya ada satu. Nah, kalau misalnya saya gambarkan jadi seperti ini. Misal, oke. Misal, maka di sini kita punya A 1, 1, kemudian ada A 2, 1, oke. A 2, 1, kemudian sampai A, I, J. Sampai dia baris keberapa, terus kolomnya ini jelas, bukan AIJ ya, mohon maaf, ini adalah AI1 sampai ke bawah. Nah, kalau misal saya contohkan dalam bentuk angka ya, saya contohkan dalam bentuk angka, misal saya punya matriks A, itu sama dengan, nah kayak gini, nah ini adalah 2, 3, 5. Itu disebut dengan matriks kolom. Oke, terus jenis yang ketiga dari jenis-jenis matriks ini adalah disebut dengan matriks segitiga atas. Segitiga atas. Oke. Matriks segitiga atas. Misal, apa sih matriks segitiga atas itu? Matriks segitiga atas adalah matriks-matriks yang mana di atas diagonalnya itu ada bilangannya. Sebagai contoh, kalau saya punya matriks B, matriksnya besarnya adalah 3 kali 3. Oke. Maka kalau saya gambarkan membernya seperti ini. Matriks segitiga atas itu adalah matriks yang di bagian atas ini. Jadi kalau ini saya punya diagonal di sini, maka yang ada di daerah sini itu ada anggotanya. Jadi ada anggotanya. Ini nanti ada anggota matriksnya. Terus yang di bawahnya diagonal ini semuanya nanti bernilai 0. Kalau saya contohkan ya, saya contohkan sebagai bentuk angka. Oke. Matriks 3 kali 3, maka B itu sama dengan kayak gini. Oke. Misal saya punya di sini adalah 2, 3, 5. Ini adalah 6, 7, ini adalah 8. Kita perhatikan diagonalnya kan yang sebelah sini. Ini adalah diagonal matriks. Ini diagonal. Maka daerah-daerah di bawah sini nanti anggotanya nilainya adalah 0. Nah, maka di sini saya tuliskan ya. Nah, di sini adalah 0. Ini adalah 0. Di sini adalah 0. Tampak kan? Nah, kalau semisal yang ini adalah diagonalnya, maka yang di bawah diagonal ini semuanya bernilai 0. Ini disebut dengan matriks segitiga atas. Artinya yang ada anggotanya adalah yang di atas diagonal. Jadi di atas diagonal ini ada anggotanya.
yang di bawahnya nilainya adalah 0. Itu disebut dengan matriks segitiga atas. Oke. Yang keempat, otomatis kebalikannya ya. Nah, yang keempat ini kalian pasti sudah tahu, ini adalah matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah. Oke. Kalau matriks segitiga bawah ini berarti kalau semisal saya misalkan, nah ini saya sebut dengan C, itu 3 kali 3, okay, sesuai definisi kebalikan dari segitiga atas, maka kalau saya punya yang di tengah ini adalah diagonal, maka yang di sini nanti ada anggotanya, di sini ada anggotanya, terus kemudian yang di atas ini adalah 0. Oke. Misal, saya punya matriks C. Nah, ini saya kasih sama dengan di sini ya. Nah, ini. Oke. Kalau saya punya di sini adalah, saya tulis diagonalnya dulu biar enak. Ini adalah 1, 2, 3. Kemudian di sini saya punya 4, 5, 6. Maka yang di sini, yang di sini anggotanya yang di sini nanti nilainya adalah 0 semua. Oke, jadi ini diagonalnya. Nah, ini adalah diagonalnya. Kemudian yang di sini nanti ada anggotanya. Nah, maka ini kan disebut dengan segitiga bawah. Yang ada nilainya, oke. Yang di sini disebut dengan segitiga atas. Oke. Oh, mohon maaf. Ini segitiga bawah ya. Yang di atas ini semuanya adalah 0. Oke, itu adalah jenis matriks yang keempat. Oke. Terus kemudian ada juga yang terakhir itu disebut dengan yang selanjutnya, yang kelima ya. Oke. Yang kelima itu saya sebut dengan matriks identitas. Oke. Matriks identitas. Oke. Apa itu matriks identitas? Bentar. Oke. Yang kelima ya. Oke. Yang kelima itu adalah matriks identitas. Oke. Matriks identitas. Oke. Matriks identitas ini adalah matriks yang semua anggotanya 0 kecuali diagonalnya. Maka bentuk umumnya, kalau semisal saya gambarkan matriks identitas 3 kali 3, matriks identitas 3 kali 3, itu adalah yang diagonal itu ada anggotanya, yang nilainya adalah 1, terus segitiga atasnya itu adalah 0, oke, dan segitiga bawahnya ini adalah 0. Oke. Itu disebut dengan matriks identitas. Jadi yang diagonal ini ada nilainya, selain diagonal itu adalah 0. Itu disebut dengan matriks identitas. Oke. Demikian ya pertemuan mengenai jenis-jenis matriks dan apa itu matriks. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas namanya operasi matriks. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.